Bapak Ibu, calon penerima bantuan pemerintah untuk di tahun 2026 ini, mungkin saya akan melanjutkan secara teknis, gambaran teknis terkait aplikasi. Di tahun 2026, selain dari apa yang sudah disampaikan tadi Bu Ine terkait ketentuan, Bapak Ibu juga harus tahu akan poin ini terkait integrasi kita dengan Dapodik, bahwa di tahun 2026 ini setidaknya profil lembaga itu kita ambil dari Dapodik. Jadi nanti Bapak Ibu diwajibkan mengupdate data Dapodik, baik itu alamat dan izin operasional. Nah, terkait profil ini mungkin nanti Bapak Ibu juga akan bersinggungan dengan aplikasi Verval SP dan Dinas Kabupaten Kota. Ini untuk profil ya. Jadi nanti mungkin dari sekarang Bapak Ibu juga sudah mulai siap-siap akan perubahan ini. Nah, memang sekedar informasi untuk Dapodik untuk saat ini sedang ada perpindahan atau migrasi seperti itu yang dijadwalkan kurang lebih sampai tanggal 14 ya. Nah, tapi jika nanti sudah bisa diakses, mungkin Bapak Ibu akan ada bisa diakses dari masing-masing seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau sekarang ini posisinya Bapak Ibu juga tidak akan bisa mengakses untuk Dapodik. Terus selain profil, Bapak Ibu juga ada ketentuan bahwa instruktur itu kita ambil dari Dapodik. Jadi Bapak Ibu mulai mendaftarkan instruktur. Yang pertama bisa tarik PTK jika instruktur itu sudah pernah terdaftar, baik itu di lembaga kursus ataupun di lembaga yang lain seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung tarik. Jadi mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu menanyakan instruktur sudah terdaftar di Dapodik atau belum, kalau dia sudah pernah terdaftar, maka itu bisa langsung ditarik seperti itu. Yang kedua, jika sama sekali instruktur itu belum terdaftar ya, seperti itu ya. Jika belum terdaftar, maka nanti Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran di Verval PTK. Nah, untuk aplikasi yang terkait itu Verval PTK, Verval SP, dan Dinas Kabupaten Kota seperti itu. Selanjutnya saya mau coba mensimulasikan untuk proses Bapak Ibu melakukan pendaftaran seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa akses itu nanti di layanan kursus kemendikdasmen.go.id. Tapi mohon maaf untuk saat ini masih proses migrasi ya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung akses kalau misalkan sudah dinyatakan dibuka seperti itu. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu di halaman depan itu Bapak Ibu bisa nanti melakukan login karena memang kita mau untuk lembaga itu harus punya NPSN seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung akses ke akun Dapodik ini seperti itu. Nah, tampilannya kurang lebih nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah akses itu Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login vokasi seperti akses vokasi seperti itu ya. Nah, di sana Bapak Ibu bisa masukkan username sama passwordnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah sukses melakukan dalam artian username dan password itu dinyatakan aktif ataupun benar, nanti maka akan diarahkan ke halaman konfirmasi. Di sini Bapak Ibu diminta untuk melanjutkan ke layanan kursus seperti itu ya. Kalau memang nanti Bapak Ibu punya akses ke Dapodik, satu, yang kedua lembaga tidak dinyatakan terblokir seperti itu ya. Seperti yang tadi diinformasikan oleh Bu Ina. Jadi memang ada beberapa lembaga yang memang kita flag atau kita catat sebagai blokir seperti itu. Sampai itu belum dilepas dan artinya belum diselesaikan, maka itu tidak akan bisa login ke layanan kursus seperti itu. Nah, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa mensimulasikan untuk yang akun Dapodik karena sekali lagi itu lagi proses migrasi, tapi kurang lebih tadi tampilannya seperti yang ada di saya sampaikan tadi. Ini saya coba masuk dengan lembaga tes. Di sini Bapak Ibu akan punya halaman yang mungkin kalau di 2026 ini kita lebih mensederhanakan dalam artian dalam proses pengisian. Jadi tidak semua kita tampilkan di halaman beranda seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Terus Bapak Ibu nanti punya akses untuk ke profil lembaga dan pengajuan bantuan. Di profil lembaga nanti Bapak Ibu akan di poin profil lembaga ini akan ada yang di disable seperti itu ya. Mohon maaf saya coba tampilkan yang seperti ini bahwa Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan perubahan untuk nama lembaga, NPSN, terus alamat, provinsi, kabupaten, kota sama kecamatan, dan izin operasional sama tanggal mulai operasional ini. Ini kita ambil dari Dapodik, jadi nanti statusnya Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan perubahan langsung dari aplikasi Banbar.
seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu ini kosong, dalam artian mungkin baik nomor izinnya atau kabupaten kotanya, kecamatan itu kosong atau tidak sesuai, mohon itu sekali lagi diselesaikan atau diupdate di Dapodiknya masing-masing seperti itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melengkapi tanggal akhir operasional itu, terus status kepemilikan yang tadi disampaikan juga, Bapak Ibu harus melengkapi kepemilikan dari bangunan itu, apakah sewa ataupun milik sendiri. Kalau sewa, Bapak Ibu harus menyertakan bukti sewa atau kwitansi yang di dalamnya itu ada tanggal mulai sama akhir seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa upload dokumen kwitansi yang di dalamnya itu tertera tanggal mulai sama tanggal akhir. Terus milik sendiri, jika milik sendiri, Bapak Ibu harus menyertakan kwitansi ataupun bukti terpajak. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa sertakan itu. Ini menjadi dasar untuk proses penilaian, karena untuk tipe platinum itu Bapak Ibu harus milik sendiri seperti itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu harus melengkapi ketua, mulai dari nama lengkap, nomor handphone, nik sama foto seperti itu. Terus sekretaris juga, bendahara sama seperti itu. Terus notaris, terus dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu izin operasional pertama dan tanggal terbitnya, izin operasional berlaku dan tanggal terbitnya seperti itu. Nah, ini sangat memungkinkan kalau misalkan Bapak Ibu dari izin operasional pertama dan yang saat ini yang berlaku itu berbeda seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu dari awal sampai akhir itu sama, maka sertakan saja itu. Untuk tanggal terbit juga itu. Ini akan menjadi dasar perhitungan kami bahwa Bapak Ibu berapa lama lembaga itu beroperasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu wajib menyertakan izin operasional pertama dan yang masih berlaku seperti itu. Terus NIB, dokumen NIB sama surat keterangan bebas hukum. Nah, mungkin saya mau di surat keterangan bebas hukum ini Bapak Ibu hanya surat pernyataan saja yang memang lembaga tidak punya atau dalam artian bebas hukum seperti itu. Semua file ini mandatory, jadi Bapak Ibu tidak bisa akan melakukan simpan kalau misalkan masih ada beberapa poin yang belum terisi. Nah, yang menjadi blocker atau menjadi stuck nanti kalau misalkan Bapak Ibu itu file-file yang ada di Dapodik itu belum update. Contoh misalkan nomor izin operasional. Karena nomor izin operasional itu yang di Dapodik itu belum ada, maka Bapak Ibu bisa dipastikan bahwa profil lembaga di sini itu tidak bisa melakukan update seperti itu ya. Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan penyimpanan. Jadi kalau file-file yang di Dapodik itu sudah dipastikan bahwa itu sudah terisi, baik provinsi, kabupaten, kecamatan, seperti itu alamat, sama izin operasional seperti ini. Ini gambaran untuk profil lembaga. Selanjutnya adalah pengajuan bantuan. Di pengajuan bantuan ini Bapak Ibu tidak akan bisa ke sini, ke halaman ini, kalau misalkan tadi di profil lembaga itu belum lengkap. Jadi nanti pastikan bahwa profil lembaga itu sudah terisi semua untuk kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan bantuan. Terus di sini ketika sudah muncul berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengajuan baik PKK ataupun PKW. Yang mau saya sampaikan di awal bahwa masing-masing PKK sama PKW ini tadi sesuai penjelasan dari Bu Ina, masing-masing punya kriteria dan masing-masing punya syaratnya ya seperti itu ya, ketentuannya seperti itu. Saya coba mulai dari PKK. Di PKK itu tetap akan memilih rumpun seperti itu ya, rumpun. Nah, tadi yang seperti disampaikan bahwa ada penyesuaian rumpun dan keterampilan yang ada di sini seperti itu. Salah satunya adalah bahasa untuk saat ini kita sertakan seperti itu ya. Ini adalah keterampilannya Bapak Ibu masih betul. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti akan melakukan perubahan atau mundur, Bapak Ibu bisa klik di ganti rumpun ini. Misalkan Bapak Ibu nanti melakukan perubahan seperti itu ya. Saya coba ke Bugis, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke kategorinya, apakah mau silver, gold sama platinum seperti itu ya. Nah, sebelum melanjutkan, Bapak Ibu nanti akan kita ringkasan bahwa Bapak Ibu akan melakukan pengajuan PKK, rumpunnya seni budaya, keterampilannya adalah Bugis Inovasi, kategorinya silver. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa melanjutkan atau melakukan pembatalan pengajuan. Nah, tadi Bapak Ibu kita sampai di sini ya, kita lanjutkan pengajuan. Nah, di sini Bapak Ibu akan disajikan beberapa instrumen. Untuk PKK itu adalah 9 instrumen, sedangkan untuk PKW itu
kurang lebih 13. Nah, ini saya coba simulasikan untuk yang PKK dulu. Nanti kita akan coba ke PKW seperti itu ya. Nah, di PKK Bapak Ibu nanti akan menjawab instrumen-instrumen yang ada di sini. Misalkan ini mengapa saudara memilih program ini, apa alasannya. Nah, mungkin bisa diuraikan apa yang menjadi dasar Bapak Ibu berhak atau bisa menerima program ini seperti itu. Nah, kalau sudah terisi, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya atau bisa ngeklik nomor yang ada di poin-poin di sini seperti itu. Yang kedua adalah tanda tambah kerjasama. Mungkin Bapak Ibu kalau betul di sini tidak ada di sini yang berubah dari yang sebelumnya itu adalah lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan itu kita ada di luar negeri atau dalam negeri itu. Nah, sepenuhnya Bapak Ibu itu hampir sama. Bapak Ibu harus menyertakan skala dari Dudi, jenisnya apa, nama Dudi, nomor telepon, nomor handphone. Terus kalau dalam negeri itu di mana alamatnya. Nah, lingkup kerjasama Bapak Ibu bisa itu nanti checklist. Mungkin saya juga akan menjelaskan yang kesamaan antara yang PKK sama PKW seperti itu ya. Karena memang kerjasama ini ada juga di PKW nanti ya. Nah, nanti di lingkup kerjasama itu akan ada beberapa. Terus Bapak Ibu bisa klik MOU-nya, file MOU, file tanda tangan, sama foto gedung, sama foto papan nama. Kalau sudah Bapak Ibu bisa klik simpan seperti itu. Agar nanti kena validasi ya kalau misalnya tidak terisi. Nah, ini kita untuk per poin-poin ini memang kita tidak sengaja tidak sertakan blocker di per masing-masing. Agar apa? Agar nanti Bapak Ibu bisa melakukan melakukan pengisian secara berkala seperti itu. Nanti di akhir itu akan ada validasi seperti itu. Itu nomor 2 tadi kerjasama. Nomor 3 adalah instruktur. Di bagian instruktur itu Bapak Ibu wajib menambahkan instrukturnya. Nah, berbeda dengan sebelumnya, ini kita ada status instruktur. Itu ada tidak tetap sama tetap seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sini. Nah, di poin tetap nanti akan ada pilihan. Dia itu adalah dapodik, ngambil dari dapodik. Jadi Bapak Ibu akan terima. Saya coba kalau bisa ternyata servisnya terganggu. Jadi nanti di bagian tetap ini Bapak Ibu akan ada drop down untuk memilih dapodiknya, memilih instruktur dari dapodik. Nah, alur dari penambahan instruktur tadi saya sempat jelaskan di awal bahwa Bapak Ibu bisa menambahkan itu di dapodik, bisa menggunakan fitur tarik PTK yang ada di manajemen dapodik, atau Bapak Ibu mendaftarkan ke Verval SP, Verval PTK. Nah, proses aliran data itu maksimal adalah H+1. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendaftarkannya atau melakukan pendaftaran itu hari ini, nanti H+1 itu bisa mengalir di sini. Dalam catatan kalau data instruktur itu sudah tertarik di dapodiknya ya. Jadi sudah terlihat di dapodiknya. Bukan Bapak Ibu mendaftarkan di Verval PTK-nya ya, bukan. Karena itu akan, kalau misalkan Bapak Ibu melakukan pendaftaran penambahan instruktur melalui Verval PTK, itu akan ada proses validasi seperti itu. Jadi H+1 itu dari dapodik, data sudah ada di dapodik, itu ngalir ke Banper seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa lengkapin untuk alamat, nama lengkap, NIK, nomor handphone, terus pas foto, asal instansi sama jabatan seperti itu. Sama tambah dokumen. Nah, dokumen yang ini yang tadi sempat disinggung sama Bu Ina bahwa akan ada sertifikat metodologi pendidikan seperti itu. Ini ada beberapa jenis dokumen yang Bapak Ibu bisa tambahkan langsung. Misalkan nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ijazah sama sertifikat kompetensi, itu bisa. Yang ini nambah ijazah, saya tambahkan lagi misalkan sertifikat metodologi. Kalau sudah Bapak Ibu bisa langsung klik simpan seperti itu ya. Selanjutnya di poin 4 Bapak Ibu ada kurikulum pembelajaran RAP. Nah, kalau misalkan nanti PKK itu akan ada poin-poin ini ya, seperti itu ya. Bapak Ibu bisa menambahkan jamnya seperti itu. Berapa jam untuk teori sama menitnya seperti itu. Nah, di PKK itu akan ada materi wajib baik teori ataupun praktek. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa menambahkan materi tambahan melalui bagian bawah itu ada materi tambahan. Namun di sini Bapak Ibu wajib menambahkan dulu upload RPP-nya seperti itu. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu bisa menambahkan materi tambahan, tapi harus juga upload RPP-nya seperti itu. Selanjutnya adalah sarana prasarana. Di sarana prasarana Bapak Ibu sama seperti sebelumnya. Kalau di sini tidak ada perubahan, Bapak Ibu bisa menambahkan video, link videonya, terus tambah prasarana. Prasarana itu apa? Ini untuk sarana prasarana saat ini lebih ke mana? Lebih ke dokumentasi dari foto-foto seperti itu ya. Bapak Ibu nanti bisa
menyertakan jenis prasarana adalah bangunan tampak depan, terus nanti fotonya seperti apa gitu. Nah, terus nanti ruang teori itu kapasitasnya berapa seperti itu ya. Nah, kalau ini lebih bangunan tadi, bangunannya, tapi nanti yang Bapak Ibu adalah foto itu adalah tampak depan juga seperti itu. Nah, untuk kapasitas dari bangunan itu berapa orang seperti itu. Selain itu nanti ada tambah sarana apa saja seperti itu, nama sarana, spesifikasi, kapasitasnya, satuan sama beberapa foto seperti itu ya. Untuk pertama Bapak Ibu itu bisa melampirkan satu foto karena memang yang yang akan menjadi mandatori seperti itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan foto-foto yang lain seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk yang foto-foto. Nah, di sini kita juga melakukan mandatori. Bapak Ibu tidak bisa melakukan penghapusan ketika itu terjadi hanya satu seperti itu. Tapi kalau banyak itu masih bisa di maintain seperti itu. Nah, tapi kalau satu itu Bapak Ibu tidak bisa melakukan penghapusan karena kita menghindari bahwa dokumen bangunan prasarana ini memiliki foto seperti itu ya. Selanjutnya untuk sarana itu sama ya. Bapak Ibu nanti bisa menambahkan seperti itu. Di poin 6 yaitu Bapak Ibu akan terinformasi bahwa harga satuan itu berapa, harga unitnya berapa, terus JPL-nya berapa seperti itu. Di poin 7 ini Bapak Ibu nanti akan diminta melakukan data peserta didik seperti itu ya. Nah, di peserta didik itu tidak berbeda dengan sebelumnya. Di sini kita akan melakukan yang pertama adalah cek nick-nya itu valid. Nick-nya itu benar antara nick, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung seperti itu. Itu akan kita melakukan validasi ke Dukcapil. Memang benar nick ini terdaftar seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika nick sudah tervalidasi, Bapak Ibu kita akan melakukan pengecekan bahwa dia itu ATS, peserta didik itu adalah ATS. Nah, ketika sudah dinyatakan ATS, kita akan melanjutkan pengecekan itu dia sudah pernah mendaftar sebagai alumni atau belum seperti itu. Nah, kalau memang alumni maka kita akan tolak seperti itu ya. Untuk NISN itu memang sifatnya opsional, tapi nanti kalau Bapak Ibu ada NISN itu menjadi plus karena di pengecekan ATS itu akan ada dua pengecekan NIK dan pengecekan NISN. Jadi ketika Bapak Ibu menyertakan NISN itu akan ada keuntungan tidak hanya berdasarkan NIK saja tapi juga akan dicek berdasarkan NISN seperti itu. Oke, ini saya coba tentukan. Nah, ini karena harus 16 ya untuk NIK, kita validasi NIK-nya 16. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu akan juga terinfo seperti ini bahwa service cek data Dukcapil tidak tersedia. Saya coba seperti itu karena memang kita ada pengecekan tadi ya ke Dukcapil sama ke ATS seperti itu. Nah, kalau kendalanya seperti ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba saja seperti itu. Mungkin bisa saja trafficnya memang lagi tinggi seperti itu atau memang ada gangguan di sisi jaringan seperti itu. Untuk yang seperti ini Bapak Ibu nanti bisa coba saja. Nah, itu untuk untuk peserta didik. Selanjutnya adalah informasi saja seperti itu ya untuk nama LSK sama biaya UJK. Nah, memang ada beberapa beberapa LSK itu sudah menyertakan biaya UJK-nya itu sekian rupiah seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini nama LSK-nya atau LSP-nya itu mana dan biaya UJK-nya berapa seperti itu. Di instrumen selanjutnya adalah RAB. Jadi Bapak Ibu nanti harus membuat RAB dengan ketentuan yang sudah ada, misalnya persiapan, pelaksanaan program sama laporan. Ini juga udah punya kriteria masing-masing. Untuk persiapan untuk PKK itu kurang dari 10% atau maksimal 10%. Pelaksanaan program itu lebih besar 85% atau minimal 85% seperti itu ya. Dan laporan itu lebih besar sama dengan 5% atau maksimal dari 5% seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan update ke sana seperti itu. Nah, untuk melakukan perubahan, melakukan pengisian, Bapak Ibu bisa klik isi. Di masing-masing poin nanti itu sama. Ada beberapa yang sudah kita tentukan maksimalnya berapa seperti itu ya. Ini contoh maksimal 300.000. Nah, nanti akan ada update seperti itu dan di sini juga akan kita update itu. Jadi Bapak Ibu tidak harus ke bawah ya untuk validasinya ya. Untuk lebih ke sini nanti juga sudah muncul seperti itu. Ada yang sifatnya itu belanja bahan. Nah, ketika belanja bahan itu Bapak Ibu bisa mendetail
mengidentifikasi bahwa dia tuh bisa multi atau enggak itu dari sini. Jadi nanti beberapa instrumen itu kita staging bahwa dia tuh multi ini. Nah, kalau multi Bapak Ibu bisa melakukan lebih dari satu. Dengan contoh ini untuk belanja bahan ya seperti itu ya. Nanti akan ada tambah baris. Jadi yang pertama itu adalah beli spanduk seperti itu. Spesifikasinya itu 2 meter seperti itu ya. Totalnya 100.000. Bapak Ibu bisa melakukan penambahan lagi seperti itu. Nah, ketika sini sudah terisi semua, Bapak Ibu sudah melakukan pengisian. Nanti Bapak Ibu juga bisa ngecek secara validasinya, gambarannya seperti itu sesuai ketentuan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ngeklik ajukan sekarang. Nah, diajukan sekarang itu Bapak Ibu nanti akan terrekap bahwa Bapak Ibu sudah mengajukan data kerjasama berapa, terus instruknya berapa, peserta didiknya berapa seperti itu. Nah, itu nanti kita juga tambahkan di sini seperti itu ya. Nah, kalau dipaksakan Bapak Ibu menyatakan mengajukan itu yang saya itu akan ada validasi. Nah, contoh di sini nih. Ini adalah contoh validasi ini. Di sini nanti kita akan melakukan validasi semua item tadi ya, semua instrumen yang ada di 1 sampai 9 tadi. Ini untuk PKK. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke PKW seperti itu ya. Kalau PKK itu tadi sampai riset, sampai pengajuan, terus kita coba riset, kemudian sekali menggunakan fitur riset. Fitur riset ini lebih ke Bapak Ibu nanti sebelum pengajuan itu Bapak Ibu masih dimungkinkan, walaupun sudah melakukan pengisian, Bapak Ibu masih dimungkinkan untuk melakukan pergantian program, baik itu PKK PKW ataupun sebaliknya PKK ke PKW ke PKK seperti itu. Ini saya coba riset. Di sini kita akan melakukan coba ke PKW seperti itu ya. Jadi selama Bapak Ibu belum melakukan penguncian itu masih dimungkinkan seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tadi sekali lagi saya coba ulang. Kita lanjut ke yang tadi PKW. Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan rumpunnya. Baik di PKW itu juga ada penyesuaian di rumpun juga. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Ini misalkan pariwisata, terus untuk keterampilannya adalah barista seperti itu. Kategorinya adalah silver. Nah, ini kita akan ada rekap seperti itu ya. Terus kita coba lanjutkan pengajuan. Ini berbeda dengan PKW tadi. Kalau PKK itu ada 9 poin ya. Nah, tapi kalau di PKW itu ada 13 seperti itu ya, yang harus Bapak Ibu isi seperti itu. Pertama tadi sama, mengapa saudara memilih program ini, itu bisa disampaikan saja. Apa yang menjadi dasar kenapa Bapak Ibu itu berhak menerima ini seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kerjasama, sama seperti PKK tadi ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa menyatakan kalanya seperti itu. Yang akan menjadi beda adalah dia itu adalah ini UMKM, lembaga permodalan digital, platform digital sama industri seperti itu. Selanjutnya adalah struktur kurikulum. Nah, berbeda sama PKK yang sudah ada materi wajibnya. Di sini Bapak Ibu harus membuat materinya seperti itu, materi sesuai dengan yang ada di lembaga masing-masing seperti itu. Nah, nanti sama dengan yang sebelum menambahkan materi, Bapak Ibu harus menambahkan upload dokumen dulu seperti itu. Dokumen kurikulumnya seperti itu. Ketika Bapak Ibu nanti sudah upload dokumen, Bapak Ibu bisa menambahkan materi. Nah, di materi Bapak Ibu capaiannya apa, materinya apa, durasi praktek teorinya berapa, prakteknya berapa. Satuannya itu dalam jam ya. Jadi bukan menit tapi dalam jam. Nanti Bapak Ibu bisa durasinya adalah 1 jam untuk teori dan 1 jam untuk praktek. Jadi ada 2 jam seperti itu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan skala jam itu sama 60 menit seperti itu ya. Selanjutnya adalah rencana program pembelajaran. Bapak Ibu sudah kita sertakan juga template-nya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dan upload kembali seperti itu. Di poin 5 itu untuk instruktur, sama dengan yang PKK. Nanti akan ada status instruktur itu tetap dan tidak tetap. Kalau tetap Bapak Ibu harus ambil dari Dapodik seperti itu ya. Nah, kalau tidak tetap Bapak Ibu bisa melengkapi. Nah, ini di laporan awal masih dimungkinkan untuk melakukan perubahan untuk yang instruktur ini, termasuk yang tadi kalau kita kembali ke peserta didik seperti didik, kalau ketentuannya berarti kan 50% ya untuk yang di laporan awal. Nah, di instruktur itu juga dimungkinkan Bapak Ibu nanti menambahkan, cuman yang Bapak Ibu nanti akan melakukan penambahan yang dia itu tidak tetap. Untuk tetap itu Bapak Ibu hanya bisa melakukan upgrading, dalam artian sebelumnya ditambahkan tidak tetap, tapi nanti pas waktu di laporan awal Bapak Ibu masih memungkinkan untuk dirubah jadi tetap.
lengkap seperti itu ya. Karena nanti ada ketentuan juga di sana untuk di pas laporan awal seperti itu ya. Untuk dokumennya juga sama, Bapak Ibu nanti bisa tambahkan. Nah mungkin itu nanti kalau misalkan Bapak Ibu menambahkan instruktur ya di sini. Nah untuk untuk dokumen-dokumen kompetensinya itu sama, Bapak Ibu nanti bisa nambahkan ijazah, sertifikat kompetensi, pengalaman kerja seperti itu, atau nanti Bapak Ibu bisa nambahkan PKW soft skillnya, karena memang Bapak Ibu harus menyertakan PKK. Kalau misalkan PKK ya PKK soft skillnya atau PKW sebagai soft skill, ini adalah tambahannya, jadi tambahan penilaian seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa simpan dan setelah tambahkan dokumen nanti bisa klik simpan seperti itu. Nah di sarana prasarana itu sama sebelumnya PKK PKW itu akan Bapak Ibu harus menambahkan video sarana prasarana seperti itu ya. Nah ini yang kita tambahkan tadi di PKK ya. Kenapa ada di PKW? Karena secara basic, secara dasar kan datanya itu bisa digunakan di PKK ataupun PKW. Maka ketika riset itu kita tidak hapus untuk yang sarana prasarana seperti ini. Itu nanti berlaku juga untuk yang peserta didik, instruktur itu tidak akan diriset seperti itu. Usulan biaya poin 7 itu lebih ke nanti Bapak Ibu akan terinformasi minimal berapa JPL sama harga satuan peserta didiknya berapa seperti itu ya. Poin 8 itu adalah peserta didik, kurang lebih yang bersama ya kan. Ini kita lanjutkan. Ini untuk RAB-nya Bapak Ibu. Kalau RAB itu kita riset Bapak Ibu. Tadi kalau misalkan di PKK kan kita sempat menambahkan ya, di kenapa kita hapus, karena memang secara komponen itu berbeda, baik PKK ataupun PKW ini punya rincian dan punya ketentuan yang berbeda seperti itu ya. Di PKW itu ada 4 poin, itu persiapan, pelaksanaan pembelajaran dan manajemennya, stimulan rintisan usaha sesuai dengan rencana, sama penyusunan laporan seperti itu ya. Sama Bapak Ibu bisa menambahkan dengan klik isi, atau nanti kalau misalkan ada jenis belanja yang sifatnya multi, itu Bapak Ibu bisa menambahkan multi baris seperti itu ya. Contohnya lanjut ke poin 10. Poin 10 itu adalah rencana rintisan. Bapak Ibu nanti akan diminta untuk instrumen. Rencana rintisannya itu adalah perorangan ataupun kelompok seperti itu ya. Nah nanti Bapak Ibu harus melakukan rencananya, rintisannya itu seperti apa. Bapak Ibu bisa upload di file ini. Untuk template-nya udah kita sediakan, baik itu perorangan ataupun kelompok. Selanjutnya poin 11. Poin 11 adalah rencana pendampingannya. Rencana pendampingan Bapak Ibu itu mau seperti apa? Apakah itu secara berkala oleh pembinaan secara berkala dengan UMKM, lembaga permodalan, pelabuhan, ataupun kolaborasi dengan dinas pendidikan. Bapak Ibu nanti bisa pilih salah satu, ataupun Bapak Ibu bisa centang semuanya seperti itu. Selanjutnya adalah rencana bahan dan alat. Nanti Bapak Ibu bisa tambah data. Kalau misalkan nanti ada misalkan kebutuhan dari barang seperti itu ya. Barangnya apa, spesifikasinya apa, terus harganya berapa, jumlah anggota kelompok, maksudnya ini barang ini akan dipakai untuk berapa orang seperti itu ya, dalam satu kelompok itu ya. Misalkan ada 2 orang seperti itu, Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah contohnya seperti ini. Yang ketiga itu adalah unit usaha, yang tadi sempat juga disampaikan oleh Bu Ina. Lembaga itu memang sudah memiliki unit usaha atau belum. Nah kalau memang Bapak Ibu tidak memiliki unit usaha, maka poin 13 ini itu Bapak Ibu bisa tidak perlu diisi ya seperti itu ya. Nah, tapi nanti ketika Bapak Ibu punya unit usaha itu akan ditambahkan seperti itu. Dan harusnya Bapak Ibu ini akan menjadi jadi satu tambahan ya ketika Bapak Ibu memiliki unit usaha. Unit usahanya apa? Bidang usaha, misalkan tahun berdirinya kapan, terus omsetnya berapa per tahun. Mohon maaf, ini omset ya, bukan suatu keuntungan seperti itu ya. Bapak Ibu nanti bisa klik simpan. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa misalkan kalau mau klik detail juga bisa, ataupun melakukan perubahan dari masing item ini seperti itu ya. Nah, ketika sudah melakukan pengisian dari poin 1 sampai 13, Bapak Ibu bisa langsung ajukan sekarang yang akan kita rekap data kerjasama berapa, instruktur berapa, peserta didik berapa. Nah, di sini itu di poin ini kita akan melakukan validasi semua item dari 1 sampai 13 tadi ini. Salah satunya ya RAB seperti itu. Nah, ini saya coba contohkan. Nah, seperti ini nanti ketika Bapak Ibu ada poin yang belum terisi, itu akan kita notif, cek kembali instrumen pada isian. Ini mengapa saudara memilih program ini dan apa alasannya. Nah, itu kalau kita kembali itu di poin 1. Nah, itu belum terisi seperti itu. Terakhir, kalau nanti Bapak Ibu sudah lolos dalam artian validasinya itu sudah tidak ada yang kurang, maka nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, ini status pengajuan, keterampilannya apa, kategori apa, terus ini lembaga diajukannya, status diajukan saat ini, tanggal berapa melakukan pengajuan. Nah, kita juga akan ada timeline seperti ini, draftnya kapan, dari pertama kali Bapak Ibu melakukan pengisian
pengisian seperti itu, diajukannya kapan, melakukan pengujian seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mantau seperti ini. Nah, untuk melihat isian, Bapak Ibu bisa klik lihat isian. Jadi sengaja kita sederhanakan. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu berkaca di tahun di 2015, itu di bagian beranda itu kan ada item-item ya, item-item atau tab-tab yang di sana seperti itu ya. Nah, itu untuk saat ini itu kita tiadakan, kita rapikan, kita rampingkan, itu kita masukkan di lihat sini. Bapak Ibu nanti bisa melakukan lihat pengisiannya seperti apa, historinya Bapak Ibu seperti apa. Ini contoh-contoh Bapak Ibu melakukan pengisian. Mungkin itu penjelasan singkatnya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan ataupun kita perlu detailkan, nanti saya coba detailkan seperti itu. Saya izin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.